Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Susanto Sakila dalam Menatap Cakrawala. Di sini tempatnya para pelajar duduk manis sambil ngobrolin pelajaran. Oke, sob. Pada kesempatan hari ini saya akan berbicara tentang uji kompetensi keahlian sekolah menengah kejuruan. Apa sih uji kompetensi keahlian sekolah menengah kejuruan? Uji kompetensi keahlian merupakan sebuah ujian yang harus dilalui oleh siswa-siswa SMK. Kenapa harus dilalui? Karena untuk mengukur sejauh mana kompetensi siswa yang dia dapat selama 3 tahun di dalam menempuh pendidikan di SMK. Kenapa sih harus diujikan? Ya untuk melihat apakah siswa itu kompeten atau tidak kompeten atau sangat istimewa. Nah itu dari hasil uji kompetensi ini nanti mereka akan mendapatkan sebuah sertifikat. Dari mana sertifikat itu berasal? Sertifikat itu dikeluarkan oleh dunia usaha dan industri yang mengujinya atau Badan Standar Nasional Pendidikan atau disingkat BSNP. Oke. Nah, jadi uji kompetensi keahlian itu setiap tahun itu bentuk soalnya berbeda-beda, tapi temanya tetap sama. Contohnya kita adalah di kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, bisa dilihat ini, ya. Ini adalah lembar soal. Nah, lembar soal ini bukan dari SMK Negeri 1 Mesjira yang membuatnya. Yang membuat soal ini adalah Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi kami dari Bapak Ibu Dewan Guru tidak membuatnya, tapi ini sudah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti apa sih bentuk soalnya? Nah, bentuk soalnya itu sama seperti yang dipelajari di sekolah SMK. Di sini di otomatisasi dan tata kelola perkantoran itu yang pertama itu ada 18 jam kerja. Ya. 18 jam ini kalau kalian kerjakan itu berarti tidak nyampe 1 hari 1 malam. Tapi saya yakin kalau kalian mengerjakan tanpa istirahat 1 hari 1 malam kalian bisa pingsan. Bisa diinfus di dokter Anis mungkin. Oke, maka dari itu dari 18 jam itu akan saya buat menjadi 3 hari. Ya, berarti 1 hari itu 6 jam kerja. Dimulai dari jam 8, 9, 10, 11, jam 12 nanti kalian break. Dimulai lagi jam 1, 2, dan 3. Kalau lembur bisa sampai jam 4, tapi karena kondisi geografis kita yang sedikit rawan, kadang-kadang nanti ada juga siswa kita yang kena HP-nya. Jadi kita bisa pulang jam 3. Oke. Di sini ada beberapa soal yang akan diujikan. Yang pertama itu adalah mengetik dengan kecepatan. Mengetik kecepatan itu ingat, sudah kita ajarkan mengetik yang baik dan benar itu menggunakan 10 jari. Ya, bukan 11 jari, bukan 12 jari, apalagi tanpa menggunakan jari, itu yang tidak benar. Kemudian ada pengumpulan dan penggandaan dokumen. Kemudian membuat surat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada juga kalian membuat presentasi. Jadi seorang siswa SMK diharapkan bisa melakukan presentasi. Ada juga mengelola arsip. Jadi di soal ini nanti ada beberapa surat. Ada kalau di sini itu ada 6 surat masuk dan 6 surat keluar. Untuk tahun-tahun berikutnya nanti bisa lebih banyak lagi. Nah, nanti kalian mengarsipkan surat sesuai dengan tema. Bisa secara kronologis, secara alfabetis maupun yang lain-lainnya. Kemudian juga ada di sini temanya meminimalisir pencurian, yaitu dengan menggunakan dana kas kecil itu dan juga dengan keuangan. Itu kalian ada neraca saldo, terus ada laporan laba rugi dan kawan-kawannya itu akan dibahas di sini. Ada juga mengakses informasi melalui internet, kemudian melakukan komunikasi melalui telepon, mengolah jadwal kerja pimpinan, dan masih banyaklah yang lainnya. Nah, kemudian di lembar soal ini itu nilai kalian dibagi menjadi 2, yaitu nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Besarnya nilai pengetahuan itu adalah 30%. Dari mana dapat nilai pengetahuan? Itu dari tes lisan maupun tes tertulis. Jadi kalian para siswa yang melakukan uji kompetensi itu dites menggunakan
lisan maupun tertulis. Sejauh mana kalian benar dalam menjawab soal, itulah yang akan kalian dapatkan. Itu ingat, nilainya 30%. Kemudian nilai keterampilan itu mencapai 70%, ya. Jadi gabungan antara nilai pengetahuan dan keterampilan itu menjadilah namanya nilai kompetensi kalian. Itulah yang tertera di sertifikat uji kompetensi kalian. Contohnya seperti ini, sertifikat nanti yang sudah ya. Kita bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel. Ini nanti ada nama siswanya, kemudian di sini ditunjukkan tanggal lahir, asal sekolah. Sini sudah mengetahui pimpinan Bank Sumsel, ini juga kepala sekolah. Kemudian dinyatakan dia telah melaksanakan uji keahlian dari tanggal sekian sampai sekian dalam alokasi waktu 18 jam dengan hasil lulus uji kompetensi keahlian. Untuk lulus uji kompetensi keahlian itu minimal nilai kalian itu 75, ya. Ini nanti daftar nilai kompetensi kalian, ya. Mulai dari menyiapkan dokumen dan kawan-kawannya, nanti kalian yang mengikuti uji kompetensi akan mendapatkan seperti ini. Ingat, sertifikat ini tidak bisa digantikan di bank loh, Dek, tapi bisa untuk mencari pekerjaan. Siapa tahu Anda beruntung. Oke, untuk lebih lanjutnya kita interview kepada para siswa-siswa kita yang lagi uji kompetensi kalian. Ayo kita simak siswa kita satu persatu. Mulai dari mana kita ya? Oh, ini dulu, Mas yang ganteng. Mas ganteng, siapa namanya, Mas? Semua itu semua, Pak. Mana namanya? Oh, itu. Oke. Boleh interview, Mas? Boleh, Pak. Oke. Apa saja peralatan penggandaan surat atau dokumen sih, Mas? Itu ada banyak sih, Pak. Biasanya yang digunakan di perkantoran itu seperti mesin fotokopi, mesin printer, scanner, stensil, faksimil, dan komputer, Pak. Seperti itu. Ya. Terus apa saja mesin-mesin produksi dokumen sih, Pak? Kalau misalkan mesin produksi dokumen itu dia seperti komputer dan laptop, Pak. Seperti itu. Ya. Anda menguasai semuanya ini? Alhamdulillah menguasai, Pak. Ada nggak kesulitan di uji kompetensi ini? Alhamdulillah tidak ada, karena kami sudah mempersiapkan dengan sangat matang, jadi tidak ada kesulitan. Pesan-pesan untuk adik kelas apa sih? Pesan-pesan untuk adik kelas, harus rajin belajar, jangan sia-siakan waktu dalam menempuh pendidikan ini. Jadi nanti waktu UKK dia bisa mengerjakan UKK dengan baik. Oke, terima kasih waktunya kakak. Ya, Pak. Ini ada cewek cantik sebelah sini. Namanya siapa sih? Namanya Asti. Asti, rumahnya mana? Rumah Indah. Oke, boleh minta waktunya sebentar? Boleh? Nih lagi ngerjain apa? Lagi ngerjain PowerPoint. PowerPoint itu buat apa sih? Biasanya untuk presentasi atau merancang dalam bentuk slide atau biasanya itu lebih mudah kita kalau dalam rapat. Anda sudah menguasai presentasi tersebut? Sudah, karena sudah saya siapkan. Oke, terima kasih waktunya. Kita kembali ke Mbak siapa sih ini? Ada apa namanya ini? Anggi Ernita. Mbak siapa namanya? Anggi Ernita, Pak. Oh, Anggi Ernita. Apa yang sedang kamu lakukan? Lagi buat surat undangan, Pak. Oh, surat undangan. Surat undangan yang dibuat itu bentuknya apa sih, Mbak? Bentuk itu Pak block style. Oh, block style. Bisa dijelaskan sedikit tentang block style? Itu bentuknya tuh lurus, Pak, dan digunakan di sebuah instansi. Seperti itu, lurus. Itu lurus semuanya apa ada yang ke kiri dan ke kanan? Ada, Pak, tanggal sama perihal. Tanggal sama perihal. Itu yang ke kiri atau ke kanan? Yang ke kanan. Oh, ke kanan. Oke, terima kasih waktunya Mbak Anggi. Nah, ini siapa ini ya? Kok kayaknya lagi hitung-menghitung. Coba kita lihat dulu, kok urek-urekan ini. Kayak orangnya ini. Halo Mbak, siapa namanya? Nama saya Yuwas Dunafianti. Oh Yuwas, apa sih Mbak yang sedang kamu lakukan Mbak? Lagi hitung persamaan akuntansi. Oh, persamaan akuntansi. Bagaimana sih Mbak rumus akuntansi yang benar Mbak? Kalau harta sama dengan utang plus modal itu balance, berarti itu sudah benar. Dalam persamaan akuntansi itu ada berapa laporan sih Mbak?
ada neraca, perubahan modal, ada laba rugi. Oh, adalah barugi. Itu di soal kita ini ngerjakan apa, Mbak? Mengerjakan jurnal umum, persamaan akuntansi, neraca, laba rugi, sama perubahan modal. Itu Mbak Yuas bisa semua? Bisa, alhamdulillah. Ada kesulitan nggak, Mbak? Kalau sulitnya ya mungkin kalau nggak balance, apa yang salah di atasnya kan, harus teliti. Oh, seperti itu, Mbak ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak waktunya. Halo Mbak, namanya siapa sih Mbak? Anggi Widiardianti. Rumahnya mana? Rumahnya 4. Oh, C4. Ini lagi ngerjakan apa Mbak? Lagi mau persiapan telepon. Oh, telepon. Telepon itu yang baik tuh pakai tangan apa sih Mbak? Kalau angkat telepon? Tangan kiri Terus tangan kanannya buat apa Mbak? untuk menulis. Di dalam telepon itu yang perlu disiapkan apa aja sih Mbak? Formnya? Ada 5. Yang pertama, bagi penelepon jangan menelepon berkali-kali dalam satu waktu. Bagi penerima telepon, angkat telepon yang berdering dengan cepat. Dan yang ketiga, angkat telepon dengan salam. Dan yang keempat, berbicara sopan dan penuh tata krama. Dan yang terakhir, berbicara dengan jelas, ramah dan bersahabat. Oke, luar biasa sekali. Pengertian komunikasi itu apa sih Mbak? Jadi proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikator, bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Oke, terima kasih Mbak waktunya. Sini. Wah, ada Mamas ganteng. Kayaknya ini angkatan deh ini. Halo, siapa namanya Mas? Arif Gunawan. Kok rambutnya botak? Kamu mau pergi kemana? Mau magang ke Jepang. Oh, luar biasa. Sudah bisa bahasa Jepang? Dikit-dikit. Nah, coba perkenalan bahasa Jepang. Watashi wa Arif Gunawan. Mataram Jaya Karaki Masita. Dozo Yorokushiku onegaishimasu. Hai, kochiro yoroshiku onegaishimasu. Doshimasu taka. Apa yang sedang kamu lakukan? Lagi nulis blog note. Blog note itu fungsinya buat apa sih? Buat blog note fungsinya buat nelpon. Oh iya. Terus di sini bisa nggak kamu menjelaskan tentang penggandaan dokumen? Penggandaan dokumen. Oh gitu. Tidak Kamu bisa. Gitu. Kamu sudah punya pacar belum sih Mas? Sudah. Oh sudah. Nanti kalau ditinggal di Jepang bagaimana pacarnya? Ya terpaksa LDR. Oh LDR. Masih kuat ya Mas ya? Masih. Oh iya Di masa depan. Di masa depan. Oke, luar biasa lagi. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Selanjutnya peserta finalis yang terakhir ada Mbak Vivi Ardika. Penyanyi dangdut ini. Halo Mbak Vivi. Halo, Gimana kabarnya Mbak? baik, Boleh tanya-tanya sebentar Mbak? boleh. Apa saja peralatan kantor yang harus pakai Mbak? Contohnya itu apa? Pensil, pena, terus sim X sama apa? Tinta. Itu bisa nggak Mbak membedakan antara peralatan dan perlengkapan Mbak? Peralatan itu untuk menunjang, kalau perlengkapan itu untuk Kayaknya terbalik deh Mbak. peralatan itu Alat yang digunakan, alat yang digunakan, kalau perlengkapan perlengkapan itu alat yang menunjang. suatu kantor. Oh iya. Pada surat apa sih Mbak yang kita stempel atau kita cap? Surat masuk apa surat keluar gitu Mbak? Surat masuk. Surat masuk. Kenapa surat keluar nggak dicap Mbak? Karena kita kan yang mengeluarkan, jadi nggak perlu dicap. Coba sih Mbak bentuknya capnya seperti apa Mbak? Di stempel di sini Mbak. Seperti ini. Nah, coba dijelaskan apa itu? Ini tanggal diterima suratnya.
Terus ini nomor agenda suratnya itu nomor berapa? Semuanya nomor 1 gitu. Terus ini tanggal diteruskan. Kalau ini tanggal diterimanya tanggal 4, di sini diteruskan tanggal 6. Terus ini tanda tangan saya. Udah. Oh, seperti itu. Terima kasih ya Mbak Vivi atas waktunya. Sama-sama. Oke sob, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat untuk para siswa-siswa yang sudah menempuh uji kompetensi, yang sebentar lagi akan dinyatakan lulus uji kompetensi keahlian apabila nilainya mencukupi, dan yang belum mencukupi nanti akan kita ulang kembali. Untuk adik-adik kelas diharapkan belajar dari sekarang, karena uji kompetensi itu memerlukan waktu, tenaga, dan pikiran yang luar biasa. Apalagi pengujinya kita pakai penguji eksternal. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.